Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Katemi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan selalu sehat. Baik, senang ya Bu. Saya juga kalau dengar sehat itu kita mau aktivitas apapun oke gitu. Iya, betul. Oh ya Bu Eli, pada kesempatan pagi hari ini Bu Eli itu kan akan melakukan coaching gitu. Nah, kira-kira persiapan apa Bu yang sudah disiapkan Bu Eli? Ya Bu, saya mempersiapkan dengan baik tentu saja dengan menggunakan model Tirta ya. Ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu, dalam coaching pada hari ini kira-kira kompetensi coaching apa yang perlu dikembangkan dari Bu Eli sendiri? Ya tentu saya akan mendengarkan aktif ya untuk coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan membuat coaching nyaman. Oh ya Bu, nah lebih detailnya nanti kompetensi mana yang Ibu akan lebih ditekankan biar saya sebagai observasi ini nanti bisa mencatat secara detailnya. Mungkin di pertanyaan yang berbobot ya. Supaya coaching sendiri bisa terbuka, mengungkapkan masalahnya dan saya menuntun dia untuk memunculkan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Kira-kira indikator capaian dari tujuan perkembangan yang diinginkan itu apa ya Bu Eli? Indikatornya yaitu tadi ya, pertanyaan yang berbobot tadi itu ya, untuk membantu coaching menyelesaikan masalahnya. Dan indikatornya tercapai nggih? Iya, betul. Baik. Oke Bu Eli. Baik, sudah luar biasa nggih untuk rencana coaching pada pagi hari ini. Semoga coaching pada pagi hari Bu Eli berjalan dengan lancar dan coachingnya juga mendapatkan pencerahan. Betul. Gitu nggih Bu Eli. Ya, tetap semangat Bu Eli. Selalu semangat Bu Katemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek coaching kali ini, coach akan diperankan sama Bu Eli dari SMP Krista Mitra. Coaching saya sendiri Fitria Istantina dari SMP Negeri 16 Semarang, dan sebagai observer adalah Ibu Katemi dari SMK Bagimu Negeriku. Langsung. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Fitria. Iya Bu Eli, ada waktu nggak ini Bu Eli? Selalu saya sediakan. Terima kasih ya Bu Eli. Iya, maaf lu ya Bu, sebenarnya saya mengganggu waktu Bu Eli. Begini loh Bu, saya itu akhir-akhir ini kok banyak tugas kayak gitu loh Bu, tugas yang saya harus ikut Bintek untuk guru pembimbing khusus, terus ada tugas dari sekolah juga yang lain, itu saya kok agak gimana gitu ya Bu ya. Wah, ini berarti agak serius ya. Iya Ibu. Ya nggak apa-apa Bu Fitri. Ini Bu Fitri itu kepenginnya bagaimana dari pertemuan ini nanti? Saya tuh pengennya itu, saya dengan ngobrol kayak gini ketemu sama Bu Eli itu, saya tuh pengen caranya untuk mengatasi gitu loh Bu, biar masalah yang saya hadapi ini mengenai tugas-tugas dan ikut Bintek, ikut program workshopnya itu biar lancar, tidak tertumpuk-tumpuk kayak gitu loh Bu tugasnya. Saya tuh pengennya tuh seperti itu, ya. Gitu loh Bu. Ini berarti Bu Fitria kan dipercaya ya sama pimpinan, sehingga harus mengikuti banyak hal dan diberikan tugas, berarti Bu Fitria itu punya kompetensi loh. Iya ya Bu ya. Iya kan, berarti kan ini dipercaya. Iya, berarti saya mampu ya Bu ya sebenarnya. Sebetulnya mampu. Nah, dengan ada banyaknya tadi tugas ya, workshop, BIMTEK, belum tugas dari sekolahan atau mungkin dari tugas yang lain lagi ya, belum dengan tugas mengajar anak-anak itu ya, tentu saja membuat Bu
Fitri, aduh gimana mengatur waktunya seperti itu ya, bagaimana supaya semuanya berjalan itu ya iya, yang iya Bu, jadi kan hendaki. Dengan tugas ini misalnya ada bintek nih, berarti kan saya harus meninggalkan murid-murid itu loh Bu, di kelas harus ngasih tugas kayak gitu loh Bu. Terus saya tuh nggak enak kayak gitu loh Bu. Terus habis itu nanti sampai rumah harus mengerjakan lagi lah, membagi waktunya itu kadang tuh bingung Bu, harus tertumpuk-tumpuk gitu loh Bu tugasnya. Iya. Selama ini sebelumnya bagaimana Bu Fitri ya, bisa nggak menjalani sehari ini, itu ya Bu. itu sebelum tugas mulai banyak itu kemarin bisa menyelesaikan enggak? Bisa Ibu. Bisa ya? Bisa. Itu karena Bu Fitria sebetulnya bisa mengatur waktu gitu ya? Waktu, iya. Iya Bu, berarti saya harus itu ya Bu, pinter-pinter mengatur waktu ya Bu. Iya. Membuat apa ya Bu namanya, schedule kayak gitu. Sudah pernah belum? Dulu pernah Bu, dulu waktu hanya 2 tugas kayak gitu kan juga agak tergopoh-gopoh lah, ini ada beberapa tugas lebih dari 2 itu juga berarti saya harus membuat itu lagi ya Ibu Eli ya. Karena 2 kan masih muda masih ya, muda, nah, sekarang tugasnya lebih banyak lagi. Bu Fitri itu tadi membuat schedule. Bisa enggak misalnya rencana dari pagi jam berapa gitu? Bisa Bu, bisa. Nanti ke ini Bu Fitria itu melihat ke apa ya, kebingungan ya, iya, karena Bu. manajemen waktu itu kira-kira di angka berapa sampai pusing dengan banyak tugas tetapi tidak bisa mengatur waktu. Maksudnya pusingnya itu Bu, tingkat kepusingan saya? Iya. Tingkat sampai jangan sampai terbengkelai, kebingungan itu tuh kira-kira sampai level berapa itu? Kalau diberi skala 1 sampai 10. Itu bingung sekali Bu. Bingung sekali. Bingung sekali, levelnya iya. Berapa itu? Apa ya, 8 Bu, bingungnya 8. Itu sampai 8 kan karena belum buat schedule Bu, mungkin kayak gitu ya Bu ya. Terus nanti mungkin kalau setelah membuat apa ya, schedule, rencana, kegiatan kayak gitu, mungkin sudah nggak bingung ya, gitu bisa ya? Ke 9 lah Bu, maksudnya dapat terselesaikan kayak gitu, mungkin gitu ya Bu ya. Ya itu. Rencananya Bu Fitri ini buat schedule ya, supaya tertata rapi pekerjaannya sesuai dengan schedule yang ada. Itu mau dilaksanakan butuh berapa hari, minggu untuk bisa mencapai 9 atau mungkin bisa 10. Kalau bisa menyelesaikan semua mengatur gitu waktu ya, kan 10 ya. Mungkin awalnya tuh saya akan membuat rencana dulu aja Bu, menuliskan rencana, maksudnya melihat mungkin kan kegiatan tiap harinya kan berbeda itu Bu, tagihan tugasnya kan berbeda. Saya membuat rencana dulu nih, hari ini mungkin tiap pagi nih, langsung kebayang Bu, bangun tidur terus ini habis ini nanti di sekolah mengerjakan. Sudah mikir ya? Sudah mikir. Mungkin harus seperti itu dulu ya Bu, membuat schedule. Nanti habis ini mengerjakan masuk kelas, berarti saya mencoba membuka laptop di jam-jam kosong, mencoba mengerjakan tugasnya, mungkin terus bertanya juga dengan teman, biar sedikit berdiskusi kayak gitu Bu, ATM kayak gitu kan lebih meringankan ya Bu ya. Itu kan kompetensi ya, Bu, ada gitu. Kekuatan dan kelebihan Bu Fitri itu kan sebetulnya ada, tinggal dikembangkan lagi. Sebetulnya kan bisa toh, mungkin karena beban pekerjaan yang banyak sehingga bingung ya. Saking banyaknya malah bingung ya Bu ya, nggak apa tercapai semuanya. Ketika tadi dibuat schedule itu satu persatu, hari ini selesai, ternyata bisa di checklist gitu, selesai semua. Iya betul. Besok berarti gini aja ya Bu, saya nanti misalnya kalau saya akan memfokuskan tugas-tugas saya itu di sekolah saja gitu ya Bu ya. Betul. Jadi di rumah itu biar plong, mungkin ya hanya sedikit revisi, memperbaikinya sedikit aja pas ya pagi-pagi istilahnya pas misalnya kayak saya kalau bangun dini hari kayak gitu ya, membuka sedikit aja yang nggak terlalu diforsir gitu ya Bu ya. Lebih ke sekolah aja ya Bu, di sekolah langsung mengerjakan gitu, memaksimalkan apa Bu namanya, waktu ya Bu ya di sekolah ya. Ini Bu Fitri sebetulnya kan sudah punya kompetensi, kekuatan di situ ya untuk mengatur, membuat jadwal. Itu coba nanti itu diaplikasikan, ya kan? Kemudian hari ini dilewati sehari, kok bisa besok lagi mengatur lagi. Akhirnya gitu. Selesai kan semuanya. Iya ya Bu ya. Dibuat santai, jangan bingung ya Bu Fitri. Itu loh Bu ya bikin aduh kok bingung ya harus seperti apa, karena ya itu mungkin tadi bener Bu Eli bilang kalau banyak terus bingung mengerjakan malah nggak dikerjakan. Harusnya kan tetap dikerjakan.
Ini butuh berapa hari tuh dalam rencana aksinya supaya bisa level tadi? Maksudnya selesai semua gitu Bu? Ya. Rencananya ya, tingkat keberhasilannya ya bisa Bu naik Bu, mungkin 10 intinya. Perlu berapa hari maksudnya? Oh berapa hari? 2 hari. 2 hari? 2 hari. Oke, nanti biar membuat rencananya 2 hari bisa kita ketemu lagi sama Bu Eli ya Bu ya. Ceritakan progresnya. Nanti itu kalau ya. ada hambatan kan bisa bertukar pikiran gitu ya Bu Eli ya. Gitu ya. Iya. Bu Fitri. Iya Bu. Gimana? Lega Bu, lega. Sebetulnya Bu Fitri sudah ini ya tahu, tetapi karena beban pekerjaan tadi sehingga membuat bingung ya betul begitu Bu. Iya Bu Fitri. Bu Eli. Nanti ketemu 2 hari lagi ya. 2 hari lagi kita janjian iya. Terima kasih loh Bu Eli. Sama-sama, saya sudah Bu agak Fitri. Sudah ada bayangan, nanti saya langsung membuat itu schedule-nya seperti apa kayak sudah enggak bingung. Sudah ya Bu. Terima kasih loh Bu Eli. Baik Bu Fitri. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Maaf loh ya Bu mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, senang saya bisa sharing dengan Bu Fitri. Iya Bu. Okay. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya masuk kelas dulu ya Bu. Terima kasih Bu Eli. Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri sebagai coach dan terima kasih Bu Eli sebagai coachnya. Coaching pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, Bu Eli sudah mempraktekkan dengan baik dan Bu Fitri juga hebat. Bu Eli sudah sebagai coach sudah sangat bagus mengena pada tiap-tiap tahapnya, dan coaching tadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikatornya ketercapaian pengembangan pertanyaan berbobot semuanya sudah tercapai, sudah tergali. Betul Bu Eli? Nggih, Bu Katemi. Nah, untuk saya catatan hasil observasi, karena yang tadi kan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi dari hasil observasi saya itu satu, mengatur waktu. Dengan mengatur waktu itu memang benar Bu Eli, semuanya akan berjalan lancar, walaupun kadang kita berpikir aduh dari mana ini kita buat tapi kalau schedule tadi Bu Eli, apa dulu yang paling penting, prioritas dulu, baru nanti adik-adiknya. Dan Bu Eli juga sudah menyampaikan kira-kira kalau sudah membuat schedule itu nanti ada di level mana. 10 bisa. Kenapa 10? Bu Eli sudah menyampaikan dengan jelas karena semua sudah terlaksana. Jadi kan oke. Setelah itu nanti ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan siapa? Teman yang dekat itu. Setelah itu dikerjakan, bisa membagi waktu. Kalau pekerjaan sekolah ya fokus ada di sekolah saja, nanti yang di rumah pekerjaan di rumah. Mungkin anak dan sebagainya. Jadi bisa memisahkan dengan tadi buat schedule itu. Jadi enggak antara rumah dan sekolah campur baur seperti itu. Terus waktu yang direncanakan juga sudah disampaikan maksimal 2 hari. Kalau sudah 2 hari, Bu Fitri akan kembali lagi menceritakan progres bagaimana hasil coaching ini tuh sudah dilakukan dengan maksimal atau belum. Ngoten Bu Eli, ada tambahan lagi? Kayaknya cukup Bu Katemi. Saya sangat salut untuk coaching pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya sebagai pengamat. Selamat pagi Bu Katemi. Selamat pagi Bu Fitri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Katemi? Puji Tuhan, sehat Bu. Bagaimana ya, kabarnya Bu Fitri sama sendiri? Bu, alhamdulillah sehat. Ikut senang ya Bu Fitri kalau sudah sehat itu. Iya nih, pada kesempatan hari ini kan Bu Katemi ingin praktek coaching ya. Bu Katemi sebagai coach. Ya betul. Ya Bu. sebagai coach. Kira-kira apa yang sudah disiapkan untuk praktek coaching ini Bu Katemi? Ya Bu, yang sudah saya persiapkan, saya menggunakan alur tirta, yaitu pertama tujuan, identitas masalah,
rencana aksi, dan yang terakhir Bu itu tanggung jawab. Dan ini yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan coaching pada pagi hari ini Bu. Iya, baik, dalam coaching hari ini kira-kira dari Bu Katemi sendiri itu kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Dari saya sendiri itu kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu saya menjadi pendengar aktif. Iya, terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus biar membiarkan coach sendiri itu yang leluasa menyampaikan dengan nyaman, terus enak gitu loh, memberi kebebasan coach untuk mengungkapkan permasalahan. Iya, betul. Untuk lebih detailnya nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu akan observasi nih, maksudnya kompetensi mana yang difokuskannya kemana? Yang saya tanyakan ke coach ngoten ya. Oh iya, saya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot. Sesuai dengan tujuan awal. Kalau indikator pencapaiannya Ibu, maksudnya indikator kecapaiannya dari tujuan yang diinginkan itu dari Bu Katemi apa? Iya Bu, kompetensi pertanyaan yang berbobot itu Bu, indikatornya yang diinginkan selalu memberi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dari coach itu sendiri dengan cara bertanya, mendengarkan coach itu sendiri. Oke, baik, kalau begitu sudah luar biasa. Selamat melakukan praktek coachingnya pada hari ini. Silahkan dipersiapkan ya Bu Katemi. Terima kasih Bu Fitria. Iya, sama-sama. Semangat pagi semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Saat ini kami akan melakukan coaching dan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ibu Eli dari SMP Krista Mitra sebagai coach, dan ini Ibu Katemi sebagai coach dari SMK Bagimu Negeriku, dan Ibu Fitria dari SMP Negeri 16 sebagai pengamat. Kami akan segera memulai praktik coaching pada saat ini. Selamat pagi Bu Katemi. Iya, selamat pagi Bu Eli. Gimana kabarnya Bu Katemi? Puji Tuhan sehat Bu Eli. Saya juga puji Tuhan selalu sehat. Nah ini saya ngerepoti Bu Katemi loh. Ada apa ini Bu? Bu Katemi ada waktu kan ini? Kebetulan Bu ada, saya ini tidak ngajar ini. Oh iya. Silakan. Minta waktu sebentar ya Bu ya. Untuk saya mengeluarkan sedikit unek-unek apa yang saya rasakan ketika mengajar di kelas. Baik, silakan Bu Eli. Ya, Bu Katemi begini loh ya, dengan proses belajar mengajar yang berbasis teknologi, anak-anak kan tahu sendiri toh, kita itu menggunakan laptop, HP, anak-anak mengerjakan segala sesuatu di smart learning, tapi dalam pembelajaran kan anak-anak itu kadang nggak fokus. Buka laptop tugasnya disuruh browsing apa mengerjakan tugas apa, tetapi ngintik yang lain Bu Katemi. Bisa membuka game, bisa membuka YouTube. Nah ini kan kalau setiap saat tuh rasanya saya stres sendiri gitu loh. Gimana cara mengatasi anak-anak ini supaya fokus di dalam belajar ketika buka laptop atau HP itu nggak ngintik yang lain gitu. Baik Bu Eli. Sebelum kita percakapan ini panjang dan lebar ya Bu Eli, ini kira-kira nanti kita itu percakapan ini tuh mau menghasilkan apa Bu Eli? Yang Bu Eli harapkan dari percakapan pagi hari ini? Ya, semoga saya dengan bercerita sama Bu Katemi ini mengurangi beban stres saya ya di dalam mengajar. Pengennya menggunakan teknologi itu baik-baik saja, tetapi kok malah membuat stres guru karena anak-anak ketika harus membuka laptop itu dan HP tidak bijak menggunakannya, tetapi ketika mengerjakan tugas mereka buka-buka yang lain. Ketika saya ini bercerita kepada Bu Katemi, semoga ada jalan keluar ya, solusi yang menghilangkan stres saya ketika mengajar seperti itu. Baik Bu Eli, berarti permasalahan yang Bu Eli ini karena sekarang ini kan sudah zamannya canggih ya Bu Eli. Dari pembelajaran juga kalau kita menggunakan yang jadul berarti kita sendiri yang ketinggalan ngoten ya Bu Eli. Iya. Nah, tapi ada kelemahannya juga ya Bu Eli ya. Nah,
kira-kira ini kalau Bu Eli tadi sudah bercerita sudah menggunakan teknologi baik HP, laptop, tapi kadang anak-anak tuh kesadarannya kurang gitu. Nah, iya. Kira-kira dari kelemahan ini nih, ada enggak kompetensi lain yang positif ngoten Bu? Dari Bu Eli sendiri selama Bu Eli mengajar dari beberapa beda kelas ngoten Bu Eli, itu kan pasti kelas A misalkan nih beda, kelas B ini beda. Betul. Nah, apa yang kira-kira yang positif? Ya, mungkin kalau pas mereka buka laptop itu saya harus banyak jalan ya. Kalau enggak ini ya Bu Gatemi apa tak kasih meja satu di belakang ya, supaya waktu mengerjakan tugas itu saya duduk di belakang melihat anak-anak sehingga mereka enggak berani buka yang lain gitu ya. Itu bisa juga Bu, ide bagus itu. Iya ya Bu ya. Iya. Memberi menempatkan meja kursi di belakang ya, bisa siswa juga. Ya. Tapi nanti tidak hanya di belakang Bu Eli duduk loh ya. Karena ini kan nggak laptop kan Bu, ada yang HP. Kalau laptop itu kan gede besar gitu kelihatan, ya. Kelihatan Bu. Ini game ini. Oh, ini baru istilahnya medsos. Iya gitu mau WA web itu. Tapi kalau HP gimana Bu kira-kira? Kalau penggunaan HP kan anak gini, Bu Eli di belakang, paling belakang sendiri. Mungkin saya sambil jalan ya, karena yang menggunakan HP kan hanya 1-2 anak aja sih ya. Jadi mungkin yang HP itu bisa saya tempatkan justru di ini ya, atau di belakang. Paling belakang. Iya. Maksudnya gitu paling ya. belakang, tapi untuk Bu Eli paling depan. Iya, betul. Bisa juga Bu. Gitu ya, karena enggak banyak sih 2-3 anak lah setiap kelas yang menggunakan HP gitu. Berarti banyak itu laptop nih. Iya, jadi kelihatan dari itu mungkin ya. Itu sudah solusi ya Bu ya. Tadi solusinya Bu Eli berkeliling itu biar paling enggak kan mengurangi anak itu kalau didekati guru kan aduh gitu ya. Terus naruh satu meja paling belakang, terus yang HP ini kan ditaruh di belakang juga untuk mengurangi. Terus ada lagi enggak kira-kira Bu dari Bu Eli itu? Bisa enggak ya mungkin konsultasi dengan wali kelas atau untuk orang tua itu kadang ada yang orang tuanya IT ya, jadi anak-anaknya tidak bisa sembarangan membuka game. Mungkin itu bagus Bu, bisa Bu gitu itu ya. Jadi itu kan sudah tadi langkah 2-3 ini misalkan, tapi Bu Eli kan tahu IT nggih. Ya. Nah misalkan tahu IT tapi belum tahu cara bagaimana biar anak ini fokus di pembelajarannya hanya Bu Eli. Ya. Berarti bisa bertanya dengan guru, wali kelasnya, wali kelas bisa untuk istilahnya pembinaan, untuk bijak penggunaan HP dan laptop. Tapi untuk guru IT itu kalau di SMP apa? Oh iya, ada itu. Jadi kami tuh Smart Learning kan ini ada aplikasi yang harus di-download supaya ketika mengerjakan Smart Learning tugas di situ anak-anak nggak bisa buka yang lain. Itu sudah. Modern bisa belum, Bu? Saya belum dilaksanakan ya, nanti berarti bisa dilaksanakan. Rencana itu bisa segera disosialisasi. Terus kira-kira ada lagi apa Bu? Yang Ibu mau biar anak-anak itu fokus atau mungkin ini kan IT terus kenyataannya. Terus misalkan berkaitan dengan pelajarannya Bu Eli sendiri kira-kira pembelajarannya bahannya atau apa lebih mungkin ya menarik atau ini kerja di lapangan banyak gerak atau apa kan anak-anak mungkin tidak fokus ke laptop, fokus ke HP. Itu sih kalau pelajaran saya hanya sekali pas di materi sih Bu Gatemi, habis itu kan praktik anak seni ya, saya seni musik dan seni rupa, jadi materi itu hanya sekali. Habis itu anak-anak banyak prakteknya. Menggunakan itu hanya sekedar mereka melihat contoh gambar. Nah kalau sudah menggambar anak-anak tidak mungkin itu, jadi hanya di materi saja itu yang kalau saya stres anak-anak buka laptop. Berarti karena sering praktek ya Bu, ternyata terus ini harus ada pengetahuan dan harus menggunakan IT. Nah ini kendalanya Bu Eli itu. Baik. Nah, dari rencana-rencana tadi Bu, kira-kira sebelum melakukan ini tuh Bu Eli tuh di level berapa ini? Kalau 0 sampai 10 ini, sebelum
Bu Eli merencanakan dari beberapa ini kira-kira di level berapa? Anak-anak di level 6 itu. 6 penggunaan ya. Masih kurang gitu ya. ya. Untuk konsentrasi hanya itu toh. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah Bu Eli menerapkan yang tadi kita bicarakan, kira-kira bisa mau ke berapa ini? Ya, saya maunya 10. Jadi anak-anak konsentrasi fokus ya. Jadi fokus. tidak bisa membuka apa-apa ketika nanti sudah didownloadkan aplikasi itu, karena sudah istilahnya tidak bisa nyuri-nyuri ya, lagi nih. Betul. Ya. Terus ini siapa yang mau menjadi pengontrol Bu Eli? Maksudnya pengontrol itu mengingatkan Bu Eli. Kita kan kadang manusia itu kadang lupanya. Nah, pengontrolnya kira-kira siapa yang membantu Bu Eli untuk menjalankan aksinya Bu Eli ini apa? Nanti saya bisa konsultasi dengan bakal akademik. Iya, berarti sama bagian IT. Iya, sama IT. Iya. Terus ada lagi enggak ini? Ada rekan sejawat juga yang teman dekat ya, gitu ya, yang duduk di sebelah saya gitu. Yang minta tolong ya nanti kalau saya ini diingatkan. Ya, gitu. Itu sudah bagus, Bu. Nah, kira-kira aksinya ini mau dilakukan kapan nih? Saya secepatnya dan mungkin dalam 2 minggu ya, karena harus mendownload itu ya, aplikasi itu butuh proses laptop dan HP-nya. Jadi saya kira 2 minggu bisa Bu Kartini? Bisa ya, dan anak-anak bisa mendapatkan level 10 ya Bu ya. Baik. Tapi Bu Eli kalau sudah melakukannya, Bu Eli jangan lupa loh ketemu saya lagi loh ya. Ya nanti saya ceritakan progresnya deh. Maksudnya ini kita itu nggak ngomong-ngomong kosong, tidak hanya bercakap-cakap, tapi Bu, kebukat nih. Kalau ndak ada waktu, misalkan Bu Eli sangat sibuk sekali, boleh lewat WA dulu. Paling tidak progresnya setelah dilakukan itu, terus sampai gimana, anak-anak seperti apa, terus perubahannya seperti apa. Bisa nggih Bu Eli? Bisa, nanti saya WA Bu Kat dulu ya. Semoga kita ada waktu setelah 2 minggu saya bisa ceritakan semuanya hasil saya pertemuan ini dengan Bu Kat gitu ya. Aduh ya ampun Bu, rasanya lega, ada jalan keluar. Senang ya Bu ya? Senang sekali. Saya juga yang membantu juga ikut senang kalau ada orang yang tadi kan Bu Eli kayak aduh ini gimana ini, padahal Bu Eli ini kan sudah mengajar nggak 1 tahun 2 tahun ya, tapi tetap ada masalah. Tapi ketika kita sudah bercakap-cakap dan sebetulnya tuh bukan dari saya ya, dari jawabannya Bu Eli sendiri, tapi sudah ngobrol ini jadi lega. Iya, karena tadi stres duluan ya. Kalau stresnya itu sudah puncak itu rasanya jalan keluar apa kayaknya buntu. Oke Bu Eli, berarti cukup dulu ya Bu? Atau ada pertanyaan lagi Bu? Cukup Bu Kat. Saya terima kasih banget sudah dibantu Bu Kat menyediakan waktu untuk saya bisa bercerita. Terima kasih ya Bu Kat. Saya kembali ke ruang guru dulu ya. Silahkan. Wah, terima kasih, tepuk tangan dulu. Tadi ini saya sebagai pengamat sudah melihat nih proses coachingnya antara Bu Kartini ya, coachingnya sama Bu Eli sudah sangat bagus. Tadi saya mengamati Bu Kartini itu sudah sangat sangat bagus, sudah mengena tiap-tiap tahapannya dari Tirta sudah terlihat jelas, kayak tadi di tujuannya sudah tujuannya Bu Eli itu apa sudah digali sama Bu Kat. Terus tadi dari coachnya juga Bu Kartini dari mengidentifikasi, Bu Kartini mencoba menggali identifikasi yang permasalahan apa yang benar-benar dialami sama Bu Eli. Tadi sudah ketemu permasalahannya, ternyata intinya itu harus bijak menggunakan HP pada saat pembelajaran, siswanya harus lebih bijak seperti itu. Terus tadi apa yang disampaikan Bu Kartini juga sudah menggali nih Bu, menggali rencana, sudah menggali rencana yang ingin dicapai untuk penyelesaiannya itu. Tadi ada beberapa rencana seperti siswa yang membawa HP harus duduknya di belakang, dengan artian nanti gurunya itu Bu Elinya nanti ada di belakang biar gampang untuk memantaunya. Terus nanti juga dalam pembelajaran bisa berkeliling gitu ya, rencana kedua. Lalu rencana ketiga nanti bisa berkonsultasi nih dengan wali kelas sama guru IT-nya biar bisa mendownload program agar tidak misalnya smartphone-nya itu biar saat buka itu bisa terkontrol seperti itu. Sudah cukup bagus. Lalu saya ingin bertanya nih sama
Bu Katemi sebagai coachingnya. Setelah melakukan coaching ini, bagaimana perasaannya tadi? Perasaan menjadi coachnya seperti apa tadi? Perasaan saya senang Bu, karena saya bisa membantu Bu Eli untuk, sebetulnya bukan solusinya dari saya, sebetulnya solusinya dari Bu Eli sendiri. Saya hanya bisa mengarahkan. Jadi kalau rekan sejawatnya itu berbeban berat, terus sudah punya solusi dan akan dilaksanakan, itu ikut senang Bu. Iya. Lalu kira-kira nih setelah coaching ini kompetensi ada kompetensi lagi nggak dari Bu Katemi yang pengen dikembangkan dari hasil ini coaching? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Katemi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya mengarahkan coaching ke depannya lebih baik lagi, dan coaching bisa melaksanakan semua rencana-rencana, tinggal aksinya seperti dijalankan seperti itu. Juga sebagai pendengar aktif bisa ditambahkan juga. Bisa, itu kunci utamanya menjadi pendengar yang aktif, biar coaching ini menyampaikannya kan saya bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Saya sangat salut sama Bu Katemi. Nanti bisa dilanjutkan lagi dengan melaksanakan coaching, praktek coaching mungkin dengan siswa atau dengan Bapak Ibu guru rekan kerjanya. Seperti itu Bu Katemi, tetap semangat. Semangat Bu. Menjadi pemimpin pembelajar. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Eli. Terima kasih. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Eli. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Bu Eli juga sehat. Puji Tuhan, saya juga Ibu selalu sehat. Senang ya kalau sehat gini kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketemu Ibu Eli. Ya, Bu Fitri, ini kan kesempatan ini Bu Fitri mau melakukan coaching ya, dan Bu Fitri sebagai coach. Nah, kira-kira apa nih yang dipersiapkan untuk melakukan coaching dan persiapan untuk Bu Fitri jadi coach? Tentunya gini Bu, saya sudah mempersiapkan mengenai tahapannya nanti yang akan saya coachingkan kayak gitu. Mengenai tahapan tirta Bu, dari tirta dari tujuan, terus identifikasi, sama tirta rencananya dan tanggung jawab pelaksanaannya seperti apa gitu. Nah, dari kompetensi yang perlu dikembangkan dari coaching nanti apa nih? Kalau dari saya sendiri itu Bu, saya tuh pengen mengembangkan kompetensi yang menjadi pendengar yang aktif Ibu. Jadi harus fokus kayak gitu, mindfulness, fokus harus fokus kayak gitu dari percakapan itu, pendengar aktif. Oh gitu ya. Jadi detailnya kompetensi mana nih yang nanti mau diobservasi? Mengenai pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan yang berbobot ya. Nah, untuk indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Fitri apa? Jadi untuk kompetensi pertanyaan yang berbobot itu indikator yang saya inginkan itu ingin memberi pertanyaan yang terbuka terhadap si coachingnya itu, biar si coachingnya itu merasa nyaman, bebas, terus tidak dibatasi Bu, bebas mengungkapkan permasalahan dari si coachingnya itu sendiri. Wih, mantap. Luar biasa. Iya, terima kasih. Semoga nanti bisa oke Bu. Semangat ya dalam melakukan coaching hari ini. Terima kasih Bu Eli. Berhasil. Iya, terima kasih. Oke. Semangat pagi pada Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan melakukan praktik coaching. Saya sendiri Katemi dari SMK Bagimu Negeriku sebagai coach, dan Ibu Fitri dari SMP Negeri 16 Semarang sebagai coach, dan Bu Eli dari SMP Kistra Mitra itu sebagai pengamat. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Katemi. Bagaimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Katemi sendiri?
Saya sebetulnya sehat, Bu. Sehat, Tapi baru ada masalah, aduh kayaknya berat banget gitu, Bu. Duh, jangan seperti itu. Ya kayak itu saya tuh kayak nggak kuat gitu loh, Bu. Bisa itu apa menceritakan gitu, Iya, Bu? Bu. Akhir-akhir ini tuh sepertinya tuh saya tuh kayak bingung gitu loh, Bu. Saya itu kan ini baru ikut pendidikan calon guru penggerak ya, Bu. Setelah itu saya juga ngajar. Terus ini saya itu dapat tugas baru gitu loh, Bu. Nah, saya tuh jadi perekap. Nah, perekap, Bu. Perekap yang nanti itu membuat ini loh, Bu, apa kartu soal, terus tempelan meja, terus yang di apa pintu seperti itu. Lah, pada saya itu kan IT-nya kurang, Bu. Nah, itu, Bu, saya tuh bingung cara membagi waktunya gitu loh, Bu. Bagaimana membagi waktunya gitu ya, Bu. Oke, dari Bu Katemi cerita sama saya nih, kira-kira adakah tujuannya itu untuk apa ya? Tujuan yang akhirnya nanti ingin yang dicapainya itu seperti apa, Bu? Iya, Bu, tujuan saya dari percakapan ini tuh pengennya tujuannya itu nanti saya itu bisa melaksanakan semua gitu toh, Bu. Terus saya itu juga bisa menggunakan IT dan mengerjakan yang jadi perekap ini dengan baik gitu loh, Bu. Oke, bisa diceritakan lagi nih Bu Katemi, dari biasanya untuk membagi waktunya seperti apa, Bu Katemi? Biasanya itu saya bingung, Ibu, gimana ya? Oke, mungkin Bu Katemi dulunya pernah apa namanya, pernah mendapatkan job atau tugas dari sekolah lebih dari sering, satu? Bu. Nah, sering. Oke, sering. Berarti pada saat sering mungkin berarti kan lebih dari satu, berapa? Tapi jobnya itu mungkin dua, tiga bersamaan gitu ya, Bu. Tiga, iya. Dari 2 atau 3 itu terselesaikan tidak? Sebetulnya ya selesai ya, Bu. Iya. Berarti kan sebenarnya dengan tugas yang baru ini Bu Katemi mampu itu melaksanakannya. Betul toh, Bu? Itu bisa mampu, saya dikatakan mampu ya? Iya bisa, nyatanya yang kemarin dengan tugas yang hampir sama 2-3 tugas Bu Katemi selesai menyelesaikannya. Berarti dengan tugas yang ini Bu Katemi ya pasti bisa. Oh gitu ya, Bu, sebenarnya. Iya. Berarti saya tuh hanya nggak pede apaan, Bu? Iya, Ibu, mungkin juga nggak pede. Dari tugas yang kemarin kan sudah direncanakan, Bu. Mungkin tugas yang kali ini Bu Katemi mempunyai apa, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nanti saya ini untuk menyelesaikannya mungkin ya, Bu, ternyata saya jadi senang loh, Bu. Iya. Kemarin 2-3 tugas bisa selesai. Berarti kan ternyata yang saya ini tuh bisa. mampu ya, makanya saya diberi tugas lagi gitu ya, iya, karena Bu, berarti sudah bisa menyelesaikan. Iya. Berarti nanti saya akan saya buat rencana gitu ya, Bu, tak catat boleh gitu ya. membuat rencana. Nah, tak catat hari ini yang paling urgent dulu, iya. Yang harus dikerjakan apa iya. gitu, saya tulis list gitu nggih. Iya, di bisa list. Ya? Tulis dulu nanti. Bisa ya, Bu ya. Iya. Nanti kalau sudah bisa dicentang, tinggal berarti apa sudah gitu. dilakukan ngoten nggih. Iya. Iya. Dengan rencana itu yang Bu Katemi pengen membuat list rencana kayak gitu. Iya. Mana yang paling urgent dulu yang akan dilaksanakan. Mungkin ada lagi, Bu, biar bisa tugasnya bisa terselesaikan semuanya. Iya, nanti saya kan itu satu list yang utama mana dulu itu terus saya centang, terus kerjakan semua. Terus nanti mungkin saya butuh bantuan orang ya, Bu. Bantuan orang? Iya. Boleh. Rencananya sama siapa, Ibu? Rencananya perekap ini kan saya ada 2 ini, Bu. Nanti saya mau minta tolong ke Pak Lili, Bu. Pak Lili ya. Nanti biar kita kan melakukan tugas tanggung jawabnya ibaratnya itu seimbang, nanti saya bagi, tapi misalkan saya ada kendala gitu toh, Bu, di waktu kita membuat, nanti saya tanya sama Pak Lili. Jadi nanti Pak Lili yang membuat kartu soalnya, kartu tesnya, saya yang membuat nomor mejanya, kan bisa toh, Bu. Nah, nanti Pak kita buat bareng-bareng ya, Pak. Iya, nanti berarti ketika saya nggak bisa tanya ya, diajari ya gitu, iya. Bu. Berarti itu saling kerjasama antar tim ya, Bu ya. Iya, dalam mungkin juga kepala sekolah dalam memberikan tugas di sekolah kan juga itu ada timnya, Ibu. Iya kan. Nah, tadi yang Bu Katemi cerita dengan Pak Lili berarti kerjasama antar tim kayak gitu. Pembagian job disk-nya gitu. Kita melakukan dan tetap ada bantuan gitu. Iya, ada bantuannya. Oke, lalu mungkin ada lagi, Bu? Mungkin
saya bisa membagi waktu ya Bu. Ini kerjaan sekolah, ini saya kerjakan hanya di sekolah saja. Kerjaan di rumah saya kerjakan ya di rumah. Jadi nggak campur baur gitu loh Bu. Jadi nanti hubungan saya dengan rekan kerja itu berjalan dengan lancar, baik. Di rumah dengan suami anak juga baik juga gitu Bu. Berarti kalau apakah perlu lagi Bu? Ada lagi rencana-rencana lagi? Nah, kan sebelah ada teman saya Bu, dekat itu Bu Titin itu toh Bu. Bu Titin ya. Iya, Bu Titin itu biasanya memang saya bilang gini, Bu Titin ini saya punya pekerjaan yang urgent, nanti misalkan saya lupa tolong diingatkan ya. Biasanya siap Bu Kat, nanti tak ingatkan, nanti tak sambil tak bentak-bentak, ayo kerjain gitu. Oke, bagus, berarti sebenarnya kan Bu Katemi mempunyai kemampuan itu untuk menyelesaikannya dengan rencana-rencananya tadi. Tapi karena tadi ya Bu, dari obrolan tadi harus list dulu. List, iya. Berarti kalau kita simpulkan nih Bu sebentar nih untuk rencananya, untuk melaksanakannya. Berarti yang pertama tadi panjenengan akan membuat list. Membuat list yang lalu yang utama mana dulu. Ya. Yang masih yang diperlukan, yang urgent itu urgent apa. Dulu. Terus kedua saya harus kerjasama lagi dengan Pak Lili ini. Istilahnya tidak malu bertanya Pak, tapi bukan untuk suruh mengerjakan, tapi bertanya kalau ada kesulitan. Terus ketiganya itu nanti saya minta tolong sama teman saya yang di sebelah itu Bu Titin itu untuk mengingatkan, untuk mengontrol gitu Bu. Iya, ya bagus, berarti Bu Katemi sudah membuat rencana itu semuanya. Kira-kira tadi kan sebelum membuat rencana nih keberhasilannya berapa Bu kalau dari levelnya sebelum membuat rencana nih? Karena tadi kan saya juga bingung toh Bu. Iya. Terus bingung, aduh kayak buntu jalan keluar lewat mana, enggak dapet gitu tuh Bu. Iya. Kalau belum ketemu Bu Fitri 6 Bu kayaknya. 6. Iya. Karena kan belum membuat rencana ya Bu. Iya, belum ada. Setelah ini membuat rencana list, beberapa list ini yang akan dilakukan. Kira-kira keberhasilannya berapa Ibu? 10 Bu. 10 ya. Iya, 10 ya. Iya, karena terakhir kan nanti bisa mengingatkan teman-teman, bisa mengingatkan. Oke. Bagus, berarti kan kira-kira nih kapan Bu Katemi mau melaksanakan rencana itu? Secepatnya Bu. Secepatnya. Berarti nanti habis ini tuh Bu. Habis ini saya nulis list dulu. Ini apa. Terus nanti setelah nulis list, berarti kan saya harus perkap dulu nih, karena besok minggu depan kan sudah saya langsung ketemu sama Pak Lili. Seperti ayo Pak, kita kerjakan bersama. Pak Lili betul, pas itu kosong itu kita atur waktunya. Terus kita kerja bareng aja, nanti kalau tanya gampang gitu loh Bu. Terus yang itu kan Bu Titin sudah mengingatkan. Jadi nanti akan saya lakukan dulu. Terus paling tidak seminggu lah Bu itu. 10 itu tugas-tugas beres gitu beres Bu. Semua. Oke. Berarti tadi 10 ya Bu, rencananya nanti berhasilnya ke semua 10 dari level 1 sampai 10. Oke. Nanti dengan jarak waktu 10 seminggu ya. Seminggu Bu Katemi ingin melakukan itu, nanti bisa ketemu lagi dengan saya, ngobrol-ngobrol bagaimana ketercapaiannya, sampai mana itunya boleh, enggak apa-apa. Ya nanti tetap toh Bu. Oh iya, saya tetap, karena kan ini saya minta tolong ke Bu Fitri toh. Nah nanti Bu Fitri, ini sudah seminggu nih Bu Kat kok nggak ketemu-ketemu, ini bagaimana hasilnya gitu toh Bu. Oke, saya kan harus, iya boleh, enggak apa-apa. Tapi Bu kadang kan saya itu juga sibuk ya Bu. Misalkan hanya sekilas saya izin WA dulu. Boleh, Bu, ini bertanya. Dengan coaching ini saya itu baru sampai ini kan belum ada. Besok pas ini saya ketemu ya Bu. Iya gitu. Boleh melalui WA atau telepon untuk Bu saya sudah melakukan sampai ini nggak apa-apa Bu. Boleh ya, tapi boleh tetap saja. Nanti kalau sudah oke, sudah 10 berarti saya sudah menyelesaikan semua. Saya tetap berterima kasih sama Bu Fitri sudah membantu. Sudah memberi pencerahan gitu loh Bu. Tadi aduh ya ampun, ini kok tugas banyak sekali, gimana gitu loh Bu. Iya, berarti sebenarnya Bu Katemi bisa kan dari ternyata dari yang kemarin dikasih tugas 2 sampai 3 sudah selesai, sekarang diberi tugas yang sama yang agak berbeda mungkin lebih, ternyata Bu Katemi bisa merencanakan itu semuanya. Terima kasih ya Bu Fitri, kanalis tadi mungkin Bu. Iya betul gitu. Terima kasih atas pencerahannya, atas coachingnya pada pagi hari ini Bu. Iya. Terima kasih juga Bu Katemi sudah istilahnya sudah
ngobrol dengan saya. Saya percaya sama Bu Fitri kalau Bu Fitri itu sudah berbagi cerita ya Bu ya. Itu tuh sudah plong gitu loh Bu. Iya. Ya, sudah seperti itu Bu Gatemi. Terima kasih Bu Fitri, saya mau masuk kelas lagi. Iya, monggo. Terima kasih Bu Gatemi. Iya, sama-sama. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, terima kasih. Coaching yang luar biasa ya. Bagaimana semuanya melaksanakan baik Bu Fitri sebagai coach maupun Bukat sebagai coach ya, sudah dilaksanakan dengan baik dan alur tirta tadi sudah dapat dilaksanakan juga, tercapai apa yang menjadi indikator pengembangan tadi ya semuanya, sehingga tadi melalui pengamatan saya dari masalahnya Bukat tadi ya sebagai coach itu kesulitan membagi waktu ya dengan pekerjaan yang begitu banyak, tetapi Bu Fitri sebagai coach dapat mengarahkan untuk Bukat menuangkan ide gagasannya untuk dapat membagi waktu dengan baik ya, seperti tadi dikatakan membuat list, kemudian listnya dibuat mana yang harus prioritas utama ya, kemudian harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sekolah dan pekerjaan di rumah, kemudian membantu minta bantuan teman yang memang satu tim ya untuk mengerjakan tugas bersama, dan minta seorang teman untuk selalu mengingatkan dari rencana aksi yang sudah dilaksanakan. Luar biasa praktek coaching hari ini, dan saya tanya nih sama coach nih. Nah, melakukan coaching ini tadi, apa sih yang mungkin masih perlu dikembangkan dari diri Bu Fitri sebagai coach? Iya, dari saya sendiri sebagai coach itu yang pengen saya kembangkan lagi pendengar yang aktif Bu. Lebih aktif lagi, lebih fokus lagi mendengarkan permasalahan dari si coach ini gitu Bu. Ya, mungkin dengan pertanyaan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot yang gitu ya. Coach lebih bisa leluasa lagi untuk mengungkapkannya gitu. Gimana tadi perasaannya? Luar biasa. Coach lega gitu ya. Kalau sudah melihat si coach lega, berarti saya juga lega Bu. Berarti saya bisa bertukar pikiran kayak gitu ya. Saya yakin sih Bu Fitri pasti bisa melaksanakan coaching ini baik dengan rekan sejawat, dengan murid-murid tentu saja ya, sehingga kita dapat mewujudkan semua pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya. Gitu saja. Iya Bu Eli, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Gitu. Terima kasih atas pencerahannya, atas coachingnya pada pagi hari ini Bu. Iya. Terima kasih juga Bu Gatemi sudah istilahnya sudah ngobrol dengan saya. Saya percaya sama Bu Fitri kalau Bu Fitri itu sudah berbagi cerita ya Bu ya. Itu tuh sudah plong gitu loh Bu. Iya. Ya, sudah seperti itu Bu Gatemi. Terima kasih Bu Fitri, saya mau masuk kelas lagi. Iya, monggo. Terima kasih Bu Gatemi. Iya, sama-sama. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, terima kasih. Coaching yang luar biasa ya. Bagaimana semuanya melaksanakan baik Bu Fitri sebagai coach maupun Bukat sebagai coach ya, sudah dilaksanakan dengan baik, dan alur tirta tadi sudah dapat dilaksanakan juga, tercapai apa yang menjadi indikator pengembangan tadi ya semuanya, sehingga tadi melalui pengamatan saya dari masalahnya Bukat tadi ya sebagai coach itu kesulitan membagi waktu ya dengan pekerjaan yang begitu banyak, tetapi Bu Fitri sebagai coach dapat mengarahkan untuk Bukat menuangkan ide gagasannya untuk dapat membagi waktu dengan baik ya, seperti tadi dikatakan membuat list, kemudian listnya dibuat mana yang harus prioritas utama ya, kemudian harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sekolah dan pekerjaan di rumah, kemudian membantu minta bantuan teman yang memang satu tim ya untuk mengerjakan tugas bersama, dan minta seorang teman untuk selalu mengingatkan dari rencana aksi yang sudah dilaksanakan. Luar biasa praktek coaching hari ini, dan saya tanya nih sama coach nih. Nah, melakukan
coaching ini tadi, apa sih yang mungkin masih perlu dikembangkan dari diri Bu Fitri sebagai coach? Iya, dari saya sendiri sebagai coach itu yang pengen saya kembangkan lagi pendengar yang aktif, Bu. Lebih aktif lagi, lebih fokus lagi mendengarkan permasalahan dari si coach ini gitu, Bu. Ya, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang gitu ya. coach lebih bisa leluasa lagi untuk mengungkapkannya gitu, Gimana Bu. tadi perasaannya? Luar Setelah biasa. melihat coach Lega gitu ya. Kalau sudah melihat si coach lega berarti saya juga lega, Bu. Berarti saya bisa bertukar pikiran kayak Betul, gitu. ya. Saya yakin sih Bu Fitri pasti bisa melaksanakan coaching ini baik dengan rekan sejawat, dengan murid-murid Iya, tentu Ibu. saja ya, sehingga kita dapat mewujudkan semua pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya. Ya. Gitu saja. Iya, Bu Eli, Fitri, terima Bu kasih banyak. Kat, terima kasih semuanya.